Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Abah Kubu Sangkan. Oh ya, siap. Iya, ini dari Yosep Oto TV 45. Dari Pak Yosef ya? Iya, Ya, TV, baik Pak TV Yosef. 45. Ya, gimana itu? Ini kan sekarang banyak generasi muda menanyakan soal amanah dan menanyakan Iya, soal iya. sistem global yang mana yang benar, dan sebetulnya ada berapa amanah yang beredar, aset-aset itu yang sebetulnya apakah itu cuma rumors atau cerita-cerita wacana begitu, atau memang itu ada. Mungkin Abah Kuwu bisa menerangkan dan menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Yosef Iya. atas kepercayaannya. Kepada saya diminta untuk sedikit menyampaikan penjelasan. Sebenarnya memang ada. Amanah ini sebenarnya dari zaman dulu juga sudah ada. Iya. Waktu zaman dulu juga itu sudah ada amanat. Iya. Itu dalam bentuk apa aja tuh, Abah? Ya kan kalau dalam warisan leluhur itu kan ada 3 ini kan. Jadi ilmu, tahta, juga harta. Iya. Nah, cuman orang menyimpulkan dari dulu Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini kan, ya 3 warisan ini kan, ilmu pun juga ada kaitannya dengan sejarah amanah. Iya. Kemudian tahta juga sama, kaitan juga dengan sejarah amanah. Terus mengenai harta juga ada kaitan sejarah amanah. Nah, identiknya sekarang itu kan amanah ini sangat banyak berkaitan dengan masalah kehartaan itu, Pak. Betul. Nah, ini relevansinya itu pada waktu ya. Ini tahun 1948 juga ini kan. Ya, setelah kita merdeka tahun 45, terus 48 juga itu. Itu sudah dibentuk, Pak. Sudah dibentuk dalam bentuk merupakan orang-orang tertentu yang dipercaya pada waktu saat itu. Nah, ini sehingga tadi pagi saya SMS kan, ini Pak Tatang, ya biodata yang masuk dulu itu tahun 1948 itu yang terkait dengan orang-orangnya yang ditugaskannya berdasarkan amanah. Nah, itu waktu masih beliau sendiri. Iya. Zaman Paduka Mulia lah, Bung Karno lah, identiknya Pak Yosef. Iya. Itu. Bahkan dalam biodata ini, ya itu merupakan surat keterangan ini, itu pemegang amanah nomor 002, strip PPTA, PRI, strip SKR, strip 3, strip 48. Iya. Kalau awal sejarahnya begitu. Oh, itu Nah, awalnya ini tahun ada 48. 48 kalau untuk negeri Indonesia ini. Ada 3 orang katanya pemegang induk, 17 orang Ya, substitusi, betul. 40, terus kemudian 45 orang Ya, substitusi betul. dengan pecahan 8 divisi. Itu Ya, maksudnya betul. apa saja tuh? Nah, ini jadi yang megang induk ini memang pada waktu dulu itu yang ditugaskannya itu kan antara Jawa Barat, Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Pak. Oh, Pulau Jawa Jadi Tengah. kalau Kiai Haji Saifuddin Malik itu yang megang induk Jawa Barat. Kiai Haji Muhammad Kadar yaitu yang megang Jawa Tengah. Kemudian Kiai Haji Muhammad Ronggolawe itu Jawa Timur. Itu induk, Pak. Sejarah ini ya otomatis sudah masuk tatanan. Iya. Jadi
3 orang inilah ya istilah itu sebagai pemegang induk. Dan itu akan dilaksanakan istilahnya apa? Pemakaian untuk masyarakat semuanya dicairkan begitu. Kapan itu, Abah? Nah ini kan pada proses waktu yang sangat mendesak ini sebenarnya kan sudah harusnya ya cepat segera, karena melihat kondisi negara kita demikian, kemudian juga mungkin semua yang terkait dengan perjalanan juga samalah, karena ini kan secara jasad kan orang-orangnya kan sudah tiada kan secara jasad. Nah, tapi secara ruh itu beliau tetap masih ada reinkarnasi lah. Walaupun siapa yang nanti dipercaya ya, yaitu sebagai pelimpahannya dari Kiai Haji Muhammad Saifuddin Malik ini, atau yang disebut referensinya dari Kartosuwiryo dulu kan, bukan. Nah, ini nanti ke siapa? Ya, jadi mewarisnya gitu loh. Nah, itu pasti ada, Pak. Ya, ini ada 2 kiriman, katanya dari Abah juga, tapi dalam bahasa Inggris ini. Boleh saya bacain nih, Mbak ya? Ya, gimana? Ya, ini yang can using sell or buy usually ordinary transaction. All of box result from elderman agreement with backup Mrs. Sarina, Mr. Soekarno, and Mr. Suwarno. Collateral gold guarantee 3 queen has big golden asset, Queen of China, Queen of England, and Queen of Surakarta. Since agreement 1971, all of golden asset protected by 5 White Tiger Army, White Eagle Army, White Bear Army, White Monkey Army, and White Dragon Army. All of them responsibilities to directly King of the King under below Golden Temple with 9 temple monitoring golden asset. Boleh dijelaskan itu, Abah? Nah, ini dari ranah Galupakuan Pejajaran, Pak. Itu dari ranah Galupakuan Pejajaran. Nah, ini memang saya kasihkan ke Pak Tatang ini kan, walaupun posting itu biar nanti supaya ada pembahasan. Jadi itu ada kiriman dari Galupakuan Pejajaran terkait dengan adanya Sarina, adanya Mr. Soekarno dan sebagainya. Terus siapa tahu pelengkap dari materi. Tujuannya itu pelengkap materi, bisa pembahasan di internal Pak Tatang. Nah, itu cuplikan-cuplikan itu ya dikirim itu untuk beberapa pengetahuan sebelum mau akan dilaksanakan, mau deklarasi secara nasional internasional, ataupun juga mungkin yang akan dilakukan sekarang pada muaranya 28-29 Oktober ini yang sudah mau dilaksanakan oleh para petugas-petugasnya itu. Nah, itu saya kasihlah materi itu sebagai tambahan. Iya, nah, yang jadi pertanyaan saya, ini White Tiger Army itu siapa, di mana, terus White Eagle Army, ya kan, terus kemudian White Bear Army, White Monkey Army, White Dragon Army. Ini semua tentara, tapi yang satu julukannya macan putih, yang satu julukannya elang putih, yang satu beruang putih, dan satu monkey, ya, monyet putih, dan naga putih. Ini siapa aja ini sebetulnya, Abah? Ya, ini sebenarnya pasukan-pasukan yang ada legalitasnya, kan ada yang tersurat, ada yang tersirat sebenarnya itu. Ya, Pak Joseph ya. Tersurat bisa saja jadi tersirat juga bisa saja jadi tersirat. Tapi ada juga yang tersurat dan juga bisa masuk legalitas lah, nominasi kita untuk diberlakukan. Ada juga dulu hanya tersirat saja, tapi dalam amanah itu terungkap bahwa walaupun tersurat maupun tersirat itu ada. Nah itu. Nah jadi kalau memang kaitan dengan sandi-sandi itu kan sandi sebenarnya Pak. Sandi. Ya tapi sandi sebetulnya itu tentara luar negeri apa semuanya tentara di Nusantara ini?
Sandi, Pak. Oh, Itu sandi. sandi. Seperti perguruan macan putih sandi. Oh, oke, ya. Itu. Oh. Jadi ini semua sandi. Jadi orang tua dulu itu menamakan, kalau memang negeri kita kan tetap Siliwangi kalau Jawa Barat, kan begitu Iya. ya Pak ya. Oke. Kalau divisinya juga kan kalau dari dulu kan sebagai divisi 10, itu yang kaitan untuk menjaga aset ini. Itu waktu dulu kan Jenderal sempat Pakasworo kan gitu kan ya. Iya. Itu yang kan tugaskan. Nah, jadi itu sandi dalam perjuangan Pak. Jadi kalau memang sekarang ya ini kita identiknya suatu batalion lah. Batalion, ya. Karena dulu kan belum terorganisir betul Pak. Karena kan baru merdeka, kemudian mungkin banyak hal-hal yang perjuangan dulu kan untuk mengusir penjajah ini kan ya bermuaranya kan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 20 tahun 1928 kan, itu kan Sumpah Pemuda ini. Nah, artinya bukan perjuangan kedaerahan lagi. Kalau dulu kan masih sistem kerajaan kan itu kan. Iya, istilahnya dulu tuh Jadi, padepokan silat lah, ya. Ya, anggap saja lah Pak. Jadi supaya kita tidak menyikapi masa itu, anggap saja itu sandi-sandi atau padepokan seperti perguruan macan putih, beruang putih kan gitu kan. Iya, betul. Nah, kemudian juga mungkin ada juga dari pihak yang lain seperti perguruan macan putih juga ada kan gitu kan. Iya. Jadi anggaplah padepokan ini punya sandi tersendiri. Iya, kera putih dan naga putih, ya. Iya, sandi Pak, sandi Oh. itu. Jadi bukan sesungguhnya sandi, cuman Mereka bertanggung jawab ke langsung ke King of the King, raja di atas raja, yang di bawahnya ada Golden Temple with 9 temple monitoring golden asset. Jadi ada candi emas dengan 9 candi yang mengawasi aset emas, golden asset. Itu maksudnya 9 candi ini di mana ini, Abah? Ini 9 sandi itu masih bersebar. Tersebar, ya? Kalau dulu ada bersebar. Ini bersebar dan memang menghilang tapi ada tapi nggak kelihatan. Nah, tapi kalau nanti kita ada pemantauan secara nuansa spiritual khusus, misalnya diperlukan bahu, nanti mereka akan timbul dan mengacungkan sendiri, aku dari rumpun ini, sana gitu kan. Ini mungkin termasuk candi-candi yang terkenal itu seperti Borobudur, Prambanan, Mendut itu ya? Iya, seperti itu. Itu kan ada faktualnya, ada faktual justiknya Pak. Tapi ada juga sandi ini tidak ada faktual justice. Jadi kalau dari Borobudur, misal Prambanan itu ada faktual justiknya, kan ada perwujudannya. Nah, tapi juga ada juga yang tidak faktual justice, tapi kan masih dalam ranah rijal goib itu namanya. Ranah rijal goib. Karena pembahasan aman ini, pelimpahan ini dari dulu sampai sekarang itu masih ada estafet bergulir, jadi orangnya jadi pindah tangan lagi, dipercaya lagi, pindah tangan lagi, itu seperti itu. Sampai sekarang juga mungkin siapa nih yang megang misalnya macan putihnya, ya siapa yang megang Garuda Saktinya, jadi semua juga ada ininya, ada pemegangnya, ada regenerasi penerusnya. Wah, ini bagusnya dibikin film layar lebar ini, Abah. Oh iya, bagus. Kalau Abah siap membantu, mendukung Pak Tatang, CS lah. Mendukung untuk penulisan skenario-nya dan kemudian lokasinya itu gambarannya seperti apa, supaya generasi muda tuh nggak main game dengan tokoh-tokoh luar terus, ya kan? Tokoh-tokoh di Eropa sana, apa di Mongol, apa di Jepang. Tapi kita punya ini nih rupanya seru juga gitu loh, dengan julukan-julukan yang unik dan penyimpanan aset yang luar biasa. Terus ya ada lagi yang saya mau tanyakan, ini kan ada tahun yang berlompat, tahun 1928 Sumpah Pemuda, kemudian 1949, 48 pelaksanaan itu, terus kemudian agreement 1971 Golden Asset ini kenapa jauh sekali gitu jangka waktunya itu, Abah? Iya, karena dalam perhitungannya mereka ini dikaitkan dengan suatu perhitungan dari anak caraka, juga perhitungan waktu tertentu kaitan dengan alam. Nah, jadi
penentuan istilahnya rancangan program ini ya, terkadang beliau-beliau ini kan menghitung dulu Pak sebelum melaksanakan suatu hal yang sangat mulia ini. Iya. Seperti kemerdekaan RI itu kan tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Itu kan dalam perhitungan secara historikalnya itu kan mengambil langkah-langkah kejayaan, kesaktian 17 Agustus ini implementasi dari Al-Quran, anggap 17 nuzul Quran, Iya. 17 rakaat, nah Iya. atau 17 Ramadan begitu kan. Nah kemudian 8 itu kan 8 itu angka dewa dan angka dewi, jadi 8 sumber mata angin nah dalam ketetapan hukum alamnya. Kalau di dalam 8 ini Agustus 8 ya, nilainya 8 ini kan berarti patokannya kekuatannya 8 dewa 8 dewi kan. Nah artinya kalau secara alam 8 sumber mata angin gitu kan. Nah itulah. Kemudian Nah, 45. terus, ya 45 ini kan kalau orang mengartikannya anggap 45-nya aja kan. Jadi sedulur 4 kelima pancar itu kan di situ. Jadi kekuatan spiritualnya kan gitu. Jadi Indonesia Merdeka itu bukan asal ada landasan set, tapi juga ada landasan spiritualnya Pak. Begitu. Jadi 45 ini 4 dan 5 juga 9. Angka yang paling tinggi 9 itu mengarah supaya Indonesia itu menjadi negara baldatun batun warbun gopur, karena itu adalah sabdonya dari para wali, para aulia pada waktu saat itu, yaitu di Indonesia ini. Jadi sudah betul-betul terjalin dengan historical sejarah, khususnya kekuatan spiritual juga. Indonesia itu sangat mementingkan dan sangat mengetahui urusan itu. Pakar-pakar seperti dulu Soyoboyo kan itu kan sebuah pujangga yang tahu begitu arti dan makna dari perjalanan sejarah yang akan datang gitu kan gitu. Misalnya Baik, dalam mungkin sejarah banyak hal yang ingin ditanyakan tapi kurang lebih pencerahannya seperti itu ya Bah ya. Ini kan berarti juga ada sistem yang dikatakan sistem global immunity atau proteksi atau pengamanan dari dunia keseluruhan terhadap apa yang dilakukan oleh Bung Karno mengenai aset golden asset ini. Gimana itu penjelasannya, Abah? Sistem global immunity itu. Jadi global immunity itu dalam perhitungan keseluruhan ya, dari tatanan angin, tatanan air, tatanan sinar atau api, tatanan juga ini. Jadi 4 sistem ini kan jadi istilahnya orang Jawa itu ya, Jawa itu intinya air, intinya tanah kan begitu kan, intinya angin kan, intinya api kan. Iya, Nah, itu kalau film kartun sama film dari Hollywood itu mengadopsi dari pewayangan kita dan kemudian diadopsi Jepang itu The Legend of Avatar. Iya, betul. Ya kan? Jadi 4 unsur itu membentuk suatu sistem ya yang nanti sebelum terjadi kristalisasi ini itu globalisasi dulu. Globalisasi, dalam globalisasi itu dunia semesta jagat raya dengan elementisnya. Nah, sehingga dunia itu berputar sesuai porosnya. Dan itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, maka secara global. Nah, kalau dalam immunity ini perhitungan kita mencari titik koordinat dalam diagonal dari 2 garis antara vertikal dengan horizon. Situlah pertemuan antara beberapa utara, beberapa selatan, beberapa timur, beberapa barat. Situ dalam pertemuan diagonalnya gitu. Nah, perputaran ini berapa derajat Celcius dalam 1 kali putaran 24 jam ini. Nah, perhitungannya ada 90 derajat, ada 180 derajat, ada juga menjadi 360 derajat Celcius itu dalam 1 kali putaran. Nah, itu secara globalnya gitu. Nah, kemudian mencari titik koordinat ini, mencari sentral. Nah, sentralnya dari itu. Mau ke arah barat ya boleh. Ini dalam perjalanan sebagai ada kerajaan di Rajungi namanya Wal Maghrib gitu kan. Boleh ke arah timur.
itu boleh karena di situ ada kerajaan Raja Goib yang namanya Wal Masyriq kan gitu kan. Nah kemudian kalau memang kembali ke utara, berarti tatanan itu dulu waktu zaman simbolik loro kidul itu sebenarnya antara partner utara dengan partner selatan, Pak. Iya. Nah, partner utara selatan itu artinya loro itu dua, jadi dua seorang, jadi antara kutub utara dengan kutub selatan. Jadi kerajaan Raja Goim itu Wal Masyriq dan Wal Maghrib. Kemudian dari dunia nyatanya itu ada kutub utara dan kutub selatan. Gitu. Nah, di situ. Nah, hanya Indonesia punya identik dengan secara Ibu Ratu Kidulnya gitu. Nah, padahal dalam arti sejarah ya bahwa keratuan ini sebenarnya antara kutub utara dengan kutub selatan, antara Ratu Pantai Utara dengan Ratu Pantai Selatan. Ini identik di dalam penyederhanaan bahasa. Tapi kalau bahasa secara alamiah itu ada titik yang nama titik kutub utara dengan kutub selatan begitu. Maka dua-duanya itulah disebut Ratu Kidul atau Ratu Loro Kidul kan itu kan. Nah itu. Terus yang menggelitik pikiran saya dengan pernyataan Abah di awal-awal wawancara kita, yaitu kenapa dikaitkan Nabi Sulaiman, itu kan wah berabad-abad sebelum Masehi dengan Soekarno. Apakah aset itu udah terbentuk dan itu ada di Nusantara ini dengan Ratu Balkisnya? Apakah itu mereka reinkarnasi atau bagaimana sampai titik koordinat itu menyebar dan juga sampai ada di negara-negara seperti Cina, Inggris, dan lain-lain, mungkin juga Amerika sampai Australia. Hampir seluruh dunia ya. Hampir seluruh dunia, iya. Kenapa? Ya. Apakah dulu pengejaran orang-orang Eropa dalam mencari rempah-rempah yang ada di Tidore Ternate itu sebetulnya mereka mengejar harta karunnya Sulaiman atau bagaimana, Abah? Kalau di dalam sistem saudagar kan dari zaman dulu juga Nabi Muhammad juga saudagar ya gitu kan. Iya. Nah artinya perdagangan itu orang-orang Barat itu datang ke ini orang Gujarat, orang Persia itu memang dalinya dagang lah semua juga persaudagar lah mereka. Nah tanah yang subur, tanah yang makmur dan tanah yang betul-betul itu kan Indonesia ini kan istilahnya sebagai pulau ya pulau Dewata maupun juga Pulau Jawa ataupun disebut juga pulau ini Jawa Dwipa kan gitu kan. Nah, sampai menyebar ke Selat Malaka, Sumatera terus sampai sana. Nah, sampai akhirnya anggaplah Indonesia ini dikunjungilah oleh para saudagar. Nah, kebetulan saudagar juga kan dari situ ada juga yang dari rumpun Islam lah begitu, rumpun Islam. Iya, dari Timur Tengah. Contohnya gini aja lah, kejadian Nabi Nuh dulu waktu banjir besar. Nah ya, sehingga ada suatu tanah yang tidak keleleb air, Pak, yang disebut Balai Kambang. Itu dalam lelakon sejarah ini. Balai Kambang ini Pulau Jawa sebenarnya, Pak. Yeah. Pulau Jawa, maka ada Nusa Kambangan. Nah itu pendaratan dari rumpun golongan Nabi Nuh sendiri itu ada yang ada di Sumedang, Pak. Yeah. Ada yang di Sumedang. Di Sumedang diantaranya itu Prabu Aji Guru Putih. Nah Prabu Aji Guru Putih itu ya beliau mendeklarasikan juga dulu memang karena belum ada republik, Pak, masih kerajaan ya gitu kan. Itu mendirikan kerajaan yang nama Tembong Agung. Tembong Agung itu adalah kerajaan Sumedang Larang pertama. Diturunkan kepada putranya yaitu Prabu Tajimalelak. Diturunkan lagi ke putranya yaitu Prabu Gajah Agung atau Prabu Lembu Agung. Satu lagi sisa sejarah dari putra yang ketiga ini tidak masuk ke ranah kerajaan. Jadi mungkin dia pengembaraan ke wilayah timur. Itu seorang sunan yang namanya Sunan Ulun. Jadi 3 putra dari Prabu Tajimalelak ini kan bersebar.
Nah, jadi peradabannya itu orang-orang datang ke sana itu kan dalihnya dagang, bersaudagar, tapi lama-lama ya itu betah akhirnya ingin menguasai artinya beli tanah mungkin. Nah, ini ada juga yang rumah tangga akhirnya kan Pak, ya kan nggak tahu lah mereka juga rumah tangga. Nah, jadi itu anggap saja itu rumpun. Jadi peradaban zaman ke zaman itu rumpun. Rumpun ini ibarat pohon Pak. Pohon itu tumbang, ya kan Pak? Kemudian pohon itu sudah tidak kelihatan. Tapi ada masalah, akarnya yang masih ada aktivitas di dalam tanah. Padahal sudah tidak kelihatan, mungkin sudah jadi bangunan gedung, mungkin juga dari bangun rumah. Nah, tapi akar itu pasti suatu saat dengan rotasi alam, pasti akar itu akan tumbuh lagi. Nah, dengan tumbuhnya akar itu tidak ada perubahan nama, Pak. Contohnya dulu akarnya itu akar ki hujan atau ki johar lah, kayunya kayu johar atau kayu bahujan ya kan gitu ya. Ya, Bapak mungkin tahu ya. Bapak orang Jawa juga ya? Iya, saya besar di Jakarta, Pak, di Jawa. Tapi kelahiran dari Jawa ya, Pak? Saya lahirnya di Toraja, Pak. Woi, Toraja, bagus, alhamdulillah ya. 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 Udah, ini saya tidak mengenal. Yang penting Nusantara Indonesia ya udah kita bersatu aja. NKRI itu. NKRI harga hidup, Pak. Aduh, iya betul. Iya. Nah, jadi rumpun Pak, berbicara rumpun. Jadi turun temurun rumpun. Jadi ini faktual dan bisa itu tidak ada. Tapi karena akarnya masih menjulang di dalam tanah, suatu saat dengan rotasi angin, hujan dan sebagainya, suatu saat akan tumbuh lagi yang nama tunas baru. Tapi pada dasarnya tunas baru tidak akan berubah. Dulu akarnya itu johar, pasti tunas baru tidak akan berubah menjadi ki hujan. Pasti menjadi ki johar lagi. Nah, deklarasi itulah, regenerasi terus itu, implementasi dari dulu sampai sekarang itu selalu demikian tuh Pak. Nah, jadi dalam hukum reinkarnasi itu kembalinya, ya hidup kembali, tapi pohon yang sudah mati, pohon yang tumbang, tapi salah satu akarnya yang masih di dalam tanah, itu pasti suatu saat ada rotasi angin, panas juga itu akan tumbuh lagi. Ini karena masih punya aktivitas akar itulah. Nah, disitulah akhirnya deklarasi tumbuh lagi, seperti itu. Nah, makanya sejarah dari dulu ya zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi yang dipetik itu 3 warisan. Jadi anggaplah semua tidak mengenal siapa Nabi Sulaiman itu tidak usah tahu juga mereka. Tapi yang jelas dipetik yaitu sebagai warisannya Nabi Sulaiman itu adalah ilmu ya, kemudian harta dan tahta. Itu 3 kekuatan ini. Nah, anggap dalam urusan kita ini yang sekarang urusan perilmu. Nah, jadi kalau kita berbicara Soekarno dan sebagainya, ini peradaban dari zaman ke zaman ini bisa juga itu dari kejadian reinkarnasi alam, bisa juga dari rumpun, ya sejarah estafet bergulir. Nah, sehingga tumbuhnya itu tidak tentu Pak. Jadi karena digerakkan oleh yang Maha Kuasa, jadi tidak bisa kita ini menentukan, oh ini nggak bisa. Nah, seperti rencana tiba-tiba tahun 2020 itu ada gerakan inisiatif ingin betul-betul seperti apa amanah itu bisa terselesaikan dengan baik, bisa manfaat, bisa melasaat, bisa menjadi harta barokah dan juga bisa membantu rakyatnya. Gitu. Karena amanah ini diberikan ini kan adalah kebersamaan untuk sama-sama mengelola daripada semua apa yang diamanatkan. Itu biasa begitu Pak. Iya, baik, jadi peradaban dari dulu sampai sekarang itu satu bisa berdasarkan reinkarnasi peradaban zaman ke zaman, bisa juga dari akar persoalan ini akan menjadi. Bahkan akar itu sangat bahaya kalau memang kelihatan, maka akar itu harus ditutupi. Akar itu Bapak itu kalau memang kelihatan akarnya pohon itu pasti akan tumbang, maka ditutupi. Nah, itu. Nah, ini akar permasalahan bisa juga akar ini mengembang menjadi kekuatan daripada batang atau pohon. Nah, atau juga akar ini adalah akar permasalahan yang bila mana kelihatan akarnya bahwa pohon itu akan tumbang. Makanya di sini ada 2 isme, ada isme harus menutupi akar permasalahannya.
yaitu kaitan dengan sejarah yang jelek, sejarah yang tidak baik itu tidak boleh kita menyampaikan ke generasi kan gitu. Iya betul. Nah, ada juga memang yang baiknya aja, karena sudah menjadi ajaran Islam, uswatun hasanah kan itu, memberikan contoh yang terbaik. Ya boleh dikembangkan gitu kan. Itu kodenya itu aja Pak. Oke Abah. Ini ya. Kalau ada yang ingin mengenal Abah lebih jauh, pengen berkunjung di tempat Abah, boleh kasih tahu alamatnya Abah, di mana Abah? Oh ya boleh. Terima kasih banyak. Iya. Ini saya ini dulu Pak Tatang ini mau mampir nggak jadi ini kan dari alamat dari Pak Imam Sumante. Iya. Kan itu waktu itu. Tapi ya boleh nggak apa-apa. Di mana Bah? Boleh disebutkan? Di Sumedang. Di Sumedang. Di Sumedang. Ditulis saja Pak, Sumedang. Iya. Di Sumedang gitu aja Pak. Alamat persisnya di mana? Jalan apa gitu? Ya Jalan Pejajaran ya Pak. Pejajaran. Desa Bongkok. Kecamatan Paseh. Kabupaten Sumedang. Nomornya? Udah. Nomornya apa? Nomor apa? Nomor rumahnya? Wah, di kampung mah cukup Pak, itu juga. Udah nyap. Seorang sekampung begitu. Tahu lah ya. Kampung, tahu semua. Gitu, Abah Kuwu gitu sangkan. Ya, pokoknya ini ada yang sebut julukan Abah Kuwu, ada juga Abah Mulya kan gitu kan ya. Iya. Ini kemudian juga memang yang saya akan dari Mabes RI karena memang ada kaitan dengan sejarah Ki Walang Sungsang, jadi Mbah Mulyana Walang Sungsang. Tapi saya ini menduduki nominasi dulu sebagai ketua spiritual di Kabupaten Sumedang, Pak. Ketua umum saya. Ketua umum spiritual. Iya, ketua spiritual dari Ikatan Tenaga Spiritual Indonesia Galuh Pakuan Pejajaran. Gitu. Oke. Nah, jadi banyak menerima resume-resume dari berbagai kalangan yang terkait dengan mungkin kepribadian sepuh-sepuh itu, dialog interaktif dan akhirnya kan menjadi suatu yang bisa dimanfaatkan. Ya, ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan lah, seperti itulah gitu. Ya. Baik, Abah. Kemudian satu lagi kaitan mengenai sentralisasi ini yang sekarang sedang Abah fokuskan dengan Pak Tatang ini bukan penemuan baru, ini sedikit. Jadi kita gini Pak, jadi ini garis besarnya. Ini supaya Pak Yosep ini sebelum ini kesan berakhirnya ya Pak Yosep ya. Iya boleh Pak. Jadi dalam kalkulasi 100% ini dunia semesta alam ini ya 100% lah dari semua tadi global tadi yang kaitan yaitu kita berbicara sentralisasi menurut aset keuangan yang ada. Jadi 100% itu yang 80% yaitu angka 8 lagi Pak. Angka 8 itu menjadi nominasi ya. 8 itu kan. Itu adalah 8% itu masuknya aset-aset yang budgeter Pak. Yaitu ada anggarannya untuk pembangunan infrastruktur, untuk apa segala macam lah gitu. Untuk membangun negeri dan sebagainya itu mengambil dari substansi dari global, daripada global itu 80%. 80% masuknya itu adalah sebagai aset budgeter gitu kan. Nah, 20% itu adalah budget aset yang non budgeter. Dari mana rumusnya 20% ini? Ini begini Pak. Dari 8 dewa 8 dewi, dari 8 sumber mata angin, dari ketetapan Al-Qur'an 8 asnaf. 8 asnaf ya, itu dari perhitungan zakatnya 2,5% itu mal atau 2,5% provisi. Bahkan penetapan di Bank Swiss juga beliau itu adalah 2,5%. Itu untuk aset pemilih garansi kan gitu. Nah, diberikan juga kepada hak ya pemilihnya dan mungkin pemilihnya Indonesia ya Indonesia lah begitu kan. Nah, jadi perhitungannya 2,5% itu kali Pak, bukan dibagi sekarang karena untuk jadi yang miskin jangan tetap miskin ya, yang harus ada peningkatan lah. Kemudian yang punya utang harus bisa terbayar lah. Jadi rumusnya itu dikali sekarang. Jadi dulu memang dibagi 2,5% dibagi 8 asnaf kalau dulu. Kalau sekarang itu rumusnya itu dikali 2,5% kali 8. Jadi muncullah itu angka 20%.
Maka Oke. dianggap ini rumus ini sangat betul-betul logis. Bahkan secara tatanan 8 asnaf yang ditetapkan pada Al-Quran itu 2,5% jadi 2,5% fakir, 2,5% miskin, 2,5% gorim, 2,5%. Soal 20% dikali 8 itu 20 Pak hasilnya. Iya betul. Nah makanya perimbangan 20 ini 80% itu adalah aset non budgeter dalam pengelolaan amanah ini, yaitu yang tanpa ada masalah. Itu karena itu disebut untuk orang tua tuh, untuk dana notorogo, untuk dana sosial, untuk apa sebagainya, itu mengambil substansi dari 20%. Nah jadi nanti kalaupun nanti sentralisasi keuangan, saya ini dengan Pak Tatang ini berjuang, Pak Tatang ya udahlah kita ambil aja dari substansi, kita non budgeter aja, aman, nyaman, terkendali, tidak ada audit Pak tentang masalah keuangan ini kan gitu kan. Oke lah Nah, kalau itulah. begitu, Abah. Ya, jadi nanti itu ada sistem yang saya lakukan, jadi sudah transparan saya dengan Pak Tatang udah sedikitnya mau tahu, mungkin Pak Yosep juga memanage lah, begitu akan lebih diutamakan lah. Ya kita bukan percobaan, tapi kita ini ingin Pak yang terbaik untuk mengangkat. Bahkan saya juga punya tema ya. Ini punya tema, punya judul pemberdayaan ekonomi rakyat dalam program ketahanan pangan. Nah itu. Nah, ini pemberdayaan rakyat dan juga dalam ketahanan pangan. Nah, ini diangkat pada forum khusus Pak. Ini nanti masalahnya dengan keadaan yang mau terjadi resesi dan sebagainya ini, kita mengantisipasi semua ini agar stokis daripada kebutuhan rakyat ini bisa dipenuhi. Minimalnya itu kita sudah ada stokis kebutuhan primernya gitu. Nah, itu yang namanya ketahanan pangan. Baik. Itu bisa dianalisis ya oleh Pak Yosep Ya, sebagai. terima kasih nih Abah waktunya. Dan ya, boleh. Nah, keterangannya. jadi sekali lagi kesimpulan tadi bicara immunity sentralisasi ini itu dalam progres program Pak. Progres program yang akan dilaksanakan dari hari ini akan datang. Iya. Jadi nanti sistem itu menyatu Pak, dari digitalnya, dari teknologinya, dari programmernya, dari semuanya tenaga ahli sebagainya, dengan sistem ini semua diramu menjadi satu kekuatan. Makanya di sini saya sentralisasi nanti kaitan dengan pengolahan dana non budgeter, yaitu pengolahan dana yang tanpa bermasalah itu. Itu perhitungan saya. Kalau memang yang budgeter itu modal Pak. Kalau modal itu berarti bank punya miliki 100 triliun diambil semua. Nah itu bangkrut Pak, kan gitu kan begitu. Iya, Bah. Walaupun teknisnya memang bisa dilakukan, tapi per termin. Tapi jahatnya yang jelas itu 20% itu bisa aman. Nah itu non budgeter. Saya kira itu aja dulu Pak. Ya, terima kasih nih atas disampaikan waktunya dan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Abah. Semoga bermanfaat. Amin.